Nah, mari kita akan membaca Alkitab. Membaca dari kitab Yohanes pasal 6, ayat 66 sampai 68. Oke, loud and clear. Oke. Baik, berarti yang nggak dengar tadi saya lupa siapa. Itu berarti masalahnya di sebelah sana ya, bukan di sebelah sini. Oke, baik, mari kita baca Alkitab ya. Yohanes 6 ayat 66 sampai 68. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Ya. Saudara sudah mendengar ratusan, ribuan cerita kesaksian tentang orang-orang yang semula tidak percaya kepada Yesus dan kemudian jadi percaya. Barangkali juga pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang di awal berusaha mengganggu kekristenan, merusak, bahkan menghancurkan kekristenan, tapi ternyata kemudian berbalik jadi percaya kepada Yesus. Salah satu tokoh utamanya adalah saudara-saudara tentu tahu lah, namanya Paulus, yang kemudian menjadi rasul. Ya. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya? Saudara pernah dengar nggak orang yang semula Kristen kemudian berhenti, nggak jadi Kristen, dia nggak percaya lagi? Pernah dengar nggak? Jangan dikira nggak ada ya. Ada, oke. Banyak nggak? Nggak sih. Tapi ini orang-orang yang kalau kita mau bicarakan adalah orang-orang yang dari kalangan selebriti, pemusik, penyanyi, artis, sampai kepada pendeta. Ya. Saya kasih contoh begini ya. Saudara pernah mendengar, mungkin nggak pernah mendengar kali ya, Jonathan Steingart. Jonathan Steingart ini adalah penyanyi band rohani, bapaknya pendeta. Dan saya rasa kalau nggak salah 2-3 bulan lalu, Jonathan itu menyatakan dirinya tidak percaya lagi akan keberadaan Tuhan. Ya, itu satu penyanyi rohani loh. Yang nyanyi itu adalah bilang begini, wah di antara katanya orang-orang yang tidak percaya, peragu, aku ini akan menjadi seorang percaya. Ternyata dia rontok, saudara sekalian. Lalu ada WL-nya Hillsong bernama Samson yang juga mengaku dia tidak percaya Tuhan lagi. Oke? Ya. Lalu ada pendeta-pendeta semacam Charles Templeton. Templeton itu dulu itu teman kamarnya, bukan cuma sekelas, satu kamar lagi, dengan satu orang bernama Billy Graham. Nah, jadi dua-duanya ini dulu pada waktu masih muda itu teman baik, sama-sama pelayanan. Bahkan dulu orang kalau mengundang pembicara untuk anak-anak muda, yang diundang bukan Billy Graham, Charles Templeton, lebih bagus. Charles Templeton akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, meninggal sebagai seorang ateis. Lalu ada Dan Barker, pendeta Pentakosta di California, yang sekarang menjadi juru bicara ateis di Amerika Serikat. Nah, jadi ada saja yang demikian, sekali lagi tidak banyak, tapi selalu ada. Nah, ada berbagai alasan kenapa seorang itu berhenti ikut Yesus. Nomor 1, cinta dunia. Nah, ini dinyatakan, kalau saudara-saudara masih ingat, ketika saudara membaca kitab Timotius, surat Timotius, saudara menemukan bahwa Paulus itu bilang begini, Demas, salah satu yang murid dia, itu meninggalkan aku ya. Dia sudah mencintai dunia. Nah, jadi kita tidak dikasih penjelasan detail apa yang terjadi pada Demas. Dan apa yang dimaksud dengan dia mencintai dunia. Yang jelas dia sudah nggak mau ikut lagi. Dia lebih cinta dunia, ya, daripada cinta kepada Tuhan. Jadi ada orang yang mengalami demikian. Dunia itu menarik sekali, ya. Dosa itu begitu menarik sekali. Akhirnya dia lepas, ya. Itu yang pertama, cinta dunia. Yang kedua, ada orang ikut Yesus karena trendy. Wah, ya. Soalnya sekarang kalau saudara lihat ya, yang namanya gereja itu bagus-bagus, ya. LED-nya, ya toh, ukurannya itu gede banget, ya. Sound sistemnya bagus banget. Orang ke gereja itu wangi-wangi semua, kinclong, klimis, ya. Kelihatannya gimana gitu loh, ya. Mantap, ya. Nah, tipe demikian ini begitu tidak nyaman sedikit, dia stop.
Ada orang ikut Yesus karena berkat, kesembuhan. Begitu kena gesek dikit, langsung quit. Ada orang ikut Yesus karena demi wanita, karena dikasih syarat, mesti ke gereja. Dia ke gereja. Begitu ada sedikit nggak enak, langsung mutung. Ada orang berhenti percaya karena aniaya yang terlalu berat. Dipaksa menyangkal Yesus. Nah, kalau saudara nanti, Jumat nanti, kita mulai baca kitab Ibrani, saudara menemukan bahwa Ibrani ditulis untuk menguatkan orang-orang yang dalam keadaan goyang. Ya, dikasih satu surat supaya mereka kuat. Dan mereka goyang karena apa? Aniaya sudah dimulai. Lalu yang keenam, ada orang itu jadi nggak percaya karena melihat contoh buruk dari para pendeta, pemimpin rohani, atau barangkali dari sesama orang Kristen. Mereka jadi nggak percaya. Ya, tersandung istilahnya ya. Lalu yang nomor 7, ada orang berhenti percaya karena ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dalam hal ini beberapa dari yang saya sebut nama-nama tadi itu, yang berhenti percaya itu mereka rata-rata karena mereka punya pertanyaan dan nggak menemukan tempat atau orang yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Biasanya hamba Tuhan kalau ditanya pertanyaan agak susah, bilangnya begini, udah kamu jangan pusing-pusing nanya gitu ya, kamu percaya aja. Sudah percaya aja, oke, jangan banyak nanya. Nah, itu beberapa orang nggak bisa digituin. Mereka merasa bahwa saya punya pertanyaan, kok nggak boleh nanya, kok nggak ada jawabannya. Akhirnya mereka bisa undur. Lalu kemudian ada orang lagi berhenti ikut Yesus karena dia berbuat salah atau berdosa dan merasa dia nggak akan diterima lagi di gereja. Jadi mendingan nggak usah saja. Nah, ada tipe yang lain lagi nih, masih kebaktian, ya, masih datang dia itu. Tapi sebenarnya dia itu adalah ateis, tapi secara praktek, secara pengakuannya dia bukan ateis, dia percaya Tuhan ada, tapi dia hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ya, jadi masih nongol di gereja, masih, tapi sudah nggak pernah berdoa, jadi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah nanya sama Tuhan kalau ada masuk sesuatu yang dia perlu lakukan dalam hidupnya, dia nggak perlu nanya, dia lakukan saja semua hidupnya itu, nggak perlu dia melibatkan Tuhan. Itu ateis itu, ya. Nomor 10. Ya, ajaran terlalu keras buat mereka. Nah, yang nomor 10 ini nih, itu yang terjadi di Yohanes pasal 6. Jadi, ini adalah cerita tentang pengunduran diri massal dari murid-murid Tuhan Yesus, pengikutnya, oke? Nah, ini bukan pengikut sembarang pengikut loh, kata Yohanes. Karena Yohanes itu memakai satu kata untuk menggambarkan orang-orang yang di tengah jalan berhenti itu, yang mundur itu. Dia pakai istilah murid. Jadi bukan pengikut biasa. Ini murid, level murid. Ya. Nah, murid itu kan beda ya dengan pengikut biasa, karena pengikut biasa ya cuma ikut-ikutan. Kadang ikut cuma karena teman. Kadang ikut karena rame. Kadang ikut karena ada yang menarik hati di sana. Lain dengan murid. Murid adalah orang-orang yang punya tekad, punya komitmen, bersedia berkorban. Ya. Murid adalah orang-orang yang mengikatkan diri mereka dalam satu hubungan dengan satu sosok yang mereka panggil sebagai guru mereka. Nah, jadi yang mundur ini adalah golongan murid. Dan jumlah yang mundur ini tidak tanggung-tanggung. 5.000 orang yang mundur sekaligus. Saudara-saudara bayangkan nggak? Ada gereja, minggu ini kebaktiannya 5.000 orang. Lalu minggu depan tinggal 12 orang. Saudara pikir pendetanya itu apa nggak langsung stres dan depresi? Kenapa? Saya punya jemaat berkurang loh. Dari berapa ke berapa? Dari 5.000 tinggal 12. Itu pendeta langsung perlu dikonseling. Perlu didoakan. Ya. Nah, begini. Yang bikin saya itu tersentak istilahnya ya. Dengan cerita ini bukanlah soal jumlah orangnya yang mundur. Tapi apa yang terjadi pada mereka sesudah mereka mundur? Nanti mereka kembali percaya nggak ya sama Yesus?
Lalu gimana dengan keselamatan mereka? Bagaimana perasaan mereka ya ketika mendengar Yesus tangkap dan Yesus disalib? Kira-kira mereka bilang gitu nggak? Ih, untung gua udah mundur. Apa yang terjadi pada mereka ketika mereka mendengar berita Yesus bangkit dari kematian? Nah, kita tidak tahu jawaban dari semua pertanyaan yang saya sebut tadi itu, tapi adalah bijak menurut saya kita malam ini belajar dari kesalahan mereka. Kita perlu belajar dari kesalahan mereka kalau kita serius dengan keselamatan kita. Nah, tolong perhatikan, ini bukan bicara orang pindah gereja ya. Dari gereja A ke gereja B. Bukan yang demikian, bukan. Oke? Kita nggak bicara yang ini. Kita bicara tentang orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan Yesus, tidak percaya lagi kepada Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara tahu, menurut Alkitab, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa menolong diri kita. Seperti orang lagi tenggelam, nggak mungkin bisa menolong dirinya sendiri. Nah, karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, maka dia mengambil satu keputusan. Dia kemudian mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, supaya kita ini, orang-orang berdosa ini, yang mestinya masuk neraka ini, itu karena percaya kepada anaknya ini, kita tidak jadi binasa. Nggak usah masuk neraka. Malah kita diberikan surga. Nah, jadi takdir kita adalah begini. Tanpa Yesus, kita ini masuk neraka loh, saudara sekalian. Di luar Yesus kita masuk neraka, saudara sekalian. Neraka itu kayak apa sih? Coba kita dengarkan apa kata-kata Tuhan Yesus ya. Karena pengajaran tentang neraka yang paling banyak diajarkan bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata demikian, umpama contoh di Matius 25, ayat yang ke-30. Tuhan Yesus berkata demikian. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap. Saudara tahu nggak gimana rasanya kalau saudara itu dalam kegelapan yang gelapnya bukan main, gak ada setitik lampu pun. Kayak seperti apa menakutkannya. Nah, lalu kemudian di Matius 25 lagi ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Lalu Matius 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi dari Matius 25, 3 ayat. 30, 41, 46. Saudara menemukan bahwa ini tempat yang gelap. Tapi katanya ada api. Aneh sekali kan? Api itu untuk apa? Ya, api itu adalah api siksaan. Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus tentang neraka. Jadi, kalau saudara mau lanjut lagi, neraka itu bukan hanya tempat siksaan. Neraka itu tidak hanya ada api. Neraka itu kata Tuhan Yesus di Markus pasal 9 ayat 48, Markus 9 ayat 48, itu di sana dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi apinya nggak akan padam di sana. Dan ulat-ulat bangkai ya tidak akan mati. Saudara ngerti nggak maksud ulat-ulat bangkai? Saudara tahu kan yang namanya bangkai, kalau lama itu akan muncul ulat. Menggerogoti. Saudara paham ya? Bahwa neraka itu siksaannya itu seperti demikian. Mengerikan sekali. Ya. Ulat, ada api menyiksa, membakar. Tapi orang nggak terbakar dan itu ada ulat-ulat ya yang akan menggerogoti daging orang. Tapi ulat-ulatnya nggak mati-mati. Jadi demikianlah neraka itu menjadi satu tempat yang sangat amat menakutkan sekali. Ya semacam, ya belatung itu maksudnya belatung ya. Oke. Saudara baca di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Disiksa dengan api dan belerang. Ya. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi siksaannya itu nggak berhenti. Jadi neraka itu Wahyu 14. Ya. Neraka itu adalah tempat siksaan yang nggak berhenti. Oke, siksaannya itu selama-lamanya. Nah, jadi saudara-saudara, mudah-mudahan sekarang dengan melihat demikian, saudara menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan berterima kasih kepada Dia ya. Bahwa Dia datang ke dunia ini dan membawa kita kepada keselamatan, sehingga kita nggak usah masuk ke tempat yang demikian menakutkan itu. Nah, jadi kita menghargai pengorbanan Tuhan. Ya. Nah, saudara sekarang perhatikan cerita tadi itu, Yohanes pasal 6 tadi. Ribuan orang tidak ikut Yesus. Ribuan orang berhenti di tengah jalan, saudara sekalian. Ribuan orang. Pelajaran terbesar menurut saya dari cerita ini adalah adanya dua macam murid. Nah, tolong ingat sekali lagi, yang mundur itu pun disebut murid oleh Yohanes, ya. Jadi rupanya ada dua macam murid. Ada murid yang sungguh-sungguh murid sejati. Ada murid yang murid sementara, murid-muridan, murid musiman, tergantung musim. Dua macam murid. Murid sejati, murid sementara. Nah, murid sejati itu jumlahnya dikit. 12 banding 5.000. Nah, saudara tentu tahu ya, bahwa di awal itu susah sekali membedakan siapa murid sejati, siapa murid yang murid musiman. Siapa murid sejati, siapa murid yang sementara, yang murid musiman, murid-muridan itu baru terlihat ketika ketidaknyamanan terjadi. Ingat pemilihan kata saya. Saya bahkan tidak bilang ketika penderitaan terjadi. Saya bilang ketika ketidaknyamanan terjadi. Untuk membedakan seorang murid sejati atau murid yang palsu, itu cukup ketika keadaan nggak nyaman. Itu sudah bisa ketahuan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Ah, saudara perhatikan Yohanes pasal 6. 5.000 orang mundur. Ya. 5.000 orang mundur. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu cuma soal berkat dan kata-kata yang dianggap terlalu keras ngomongnya. Ya. Mereka terima berkat besar, yang 5.000 orang ini. Oke. Mereka itu melihat mujizat terjadi. Mereka ikuti Yesus kemana-mana. Dan pada waktu Yesus beri makan mereka 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Tambah semangat ikut Yesus. Kenapa? Gak usah mikir makan lagi nih. Gitu. Kapan saja. Asal guru sudah minta mana roti, saya mau doain langsung kita semua bisa makan gratis. Lalu kemudian kalau sakit, datang aja. Jadi bayangin ya, makan gak usah pusing, dikasih. Sakit disembuhkan terus. Ini yang orang cari. Ya. Nah, perubahan hati baru mulai terjadi karena Yesus mencela mereka. Bagi Yesus sangat jelas alasan kenapa mereka ikut dia. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ya, ayat 26. Yang saudara perhatikan Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu itu ikut aku, ya karena kamu itu dapat makan, kenyang itu aja sih." Saudara-saudara,
perhatikan kata-kata ini. Kata-kata Tuhan ini. Kata-kata yang keras. Celaannya itu tajam. Tanpa tedeng aling-aling, tapi tepat ke sasaran. Dan reaksi orang yang dikritik itu menunjukkan apakah dia murid sejati atau dia ini murid-muridan, murid musiman. Nah, mayoritas dari 5.012 orang itu, 5.000 itu mayoritas kan? Itu merasa bahwa perkataan ini terlalu keras lah. Enggak seharusnya hamba Tuhan itu ngomong seperti itu. Ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Nah, kalau terjemahan saya itu begini. Ya, perkataan keras begini. Mana ada yang tahan? Oke. Ya, tanda tanya ya. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Seolah-olah bertanya. Tapi itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan. Sebenarnya yang tidak tahan itu kan mereka. Tapi mereka itu mencoba membenarkan diri secara implisit. Mereka bilang begini, tidak ada orang lain yang bisa tahan mendengar perkataan macam begini. Semua orang pasti nggak tahan. Karena saya aja nggak tahan. Saya tahu kok kayak apa rasanya diomongin oleh dia, dicela, dikritik oleh dia kok. Saya ngerasain kok, dan saya tahu. Siapa yang tahan? Nggak ada yang tahan. Nggak ada yang tahan dia bilang ya. Pada kenyataannya ada yang tahan. Jadi apa yang mereka alami itu mereka terapkan ke orang lain. Saya nggak tahan, maka orang lain pasti juga tidak tahan. Nah, ini menjadi senjata mereka. Alasan pemungkas mereka ketika ditanya orang, kenapa kamu mundur? Jawabannya begini, saya mundur ya bukan juga karena kata-katanya keras, tapi saya rasa memang nggak ada orang yang akan tahan lah ikut-ikut seperti dia keras demikian. Dalam kenyataannya 12 orang tahan. 12 orang tahan, saudara sekalian. Dan nanti di kekekalan nanti, ketika saudara dan saya sampai ke sorga nanti, kepada satu kota yang baru, Yerusalem baru itu, kita akan melihat nama 12 orang yang tahan tadi itu, ya, yang bertahan itu. Ya. Tentu pengecualiannya Yudas diganti dengan Matias ya. Kita akan lihat nama-nama mereka tertulis di fondasi tembok daripada kota itu. Nah, sekarang mari kita berhenti sejenak dan kita tanya sama diri kita. Saya ini termasuk murid yang mana? Saya ini termasuk murid yang mana? Kita sekarang ini banyak susah loh, saudara sekalian. Saudara mungkin pernah merasakan doa tidak dijawab. Saya yakin. Sebagian kita sekarang mungkin sedang merasakan kesesakan. Bisa jadi. Adalah penting sekarang, saudara sekalian, untuk kita pada momen demikian. Itu mencoba untuk melihat diri kita. Berapa teguhnya kita dalam Tuhan. Kenapa 12 murid tadi itu bertahan ya? Jawabannya, tadi kita kutip di awal. Jawabannya begini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah, inilah kuncinya untuk orang itu bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami tidak punya tempat lain buat pergi, Tuhan Yesus. Enggak ada tempat lain. Yang lain masih punya banyak tempat untuk pergi. Yang kaya masih bisa lari ke kekayaan mereka.
Yang punya koneksi teman bisa lari ke koneksi mereka. Yang punya andalan lain masih bisa lari ke andalan mereka. Tapi kami nggak punya Tuhan. Karena yang kami punya sekarang, cuma Engkau saja Tuhan. Kami nggak punya yang lain lagi apa-apa. Hidup kami semua kami sudah serahkan kepada Tuhan. Apa yang kami punya, serahkan kepada Tuhan. Kami sekarang nggak punya siapa-siapa Tuhan. Nggak punya tempat lain lagi. Andalan kami nggak ada lagi. Hanya Tuhan. Tempat untuk kami berpegang mati-matian. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara dan saya itu mestinya nggak punya pegangan lain selain Yesus. Nggak ada yang lain andalan kita, cuman Dia aja. Ya. Jadi hanya Dia. Dan kalau Dia gagal, habislah kita. Tapi saudara kan tahu ya, Yesus itu tidak pernah gagal. Nggak ada cerita Dia gagal. Yesus itu bisa diandalkan. Jadi saudara dan saya harus membuat diri kita nggak punya andalan yang lain. Nggak punya tempat lain untuk kita lari, saudara sekalian. Kita hanya bisa lari kepada Yesus. Itu saja. Nah, gimana caranya membuat diri kita itu nggak punya tempat lain selain Yesus? Gampang sekali. Saudara-saudara sekalian. Buang saja yang lain itu, semua itu. Matikan semua yang lain itu. Ya, buang dan matikan semua itu. Gimana caranya matikan? Saya kasihkan cerita ini ya. Saya masih lihat jam terus soalnya. Tanggal 11 Agustus tahun 78, itu ada satu balon helium terbang dari Amerika Serikat ke Perancis. Jadi balon ya, terbang menyeberangi lautan Atlantik. Nah, di awal perjalanan oke. Tapi menjelang sampai ke benua Eropa, ternyata balonnya makin gak kuat. Mau jatuh. Nah, supaya balonnya gak jatuh, mereka tiba di tujuan. Mereka itu akhirnya mulai membuang berbagai macam barang. Pertama mereka membuang pemberat. Karena mereka membawa pemberat biar balon gak naik ketinggian. Buang. Nah, lama-lama ternyata nggak cukup. Mereka terpaksa membuang apa lagi? Mereka membuang peralatan seperti mereka bawa tape recorder, biar bisa dengar lagu di atas. Buang tape recorder, oke? Lalu mereka buang radio, mereka juga buang. Mereka akhirnya buang juga majalah mereka. Mereka buang sleeping bag-nya juga dibuang. Mereka buang kursi taman. Mereka bawa kursi taman biar bisa duduk nyaman. Buang kursi taman. Mereka akhirnya buang makanan. Akhirnya mereka buang air. Akhirnya mereka buang kulkas, bawa kulkas mini. Akhirnya mereka buang tabung oksigen. Semua buang. Misi mereka berhasil mendarat di Eropa. Tapi sebelum itu, mereka harus membuang semua benda yang mereka bawa. Nah, perjalanan balon Double Eagle itu gambar tentang orang ikut Yesus. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk ikut Dia, saudara sekalian. Segala sesuatu kita tinggalkan. Pendeta Juan Carlos Ortiz itu punya satu cerita yang bagus sekali. Saya baca di bukunya beliau tentang pemuritan. Dia cerita tentang satu orang yang melihat mutiara yang begitu indah sekali di satu tempat dan dia pengen beli mutiara tersebut. Dan dia ngomong sama orangnya ini. Dia bilang begini, saya mau beli mutiara ini. Harganya berapa ya? Yang jual bilang gini, ini mahal sekali. Wah, berapa mahalnya? Mahal, sangat mahal. Kata orang Indonesia, nihil, sangat nihil. Lalu orangnya nanya, ya, yang mau beli ini, kira-kira menurut Anda saya sanggup beli apa enggak? Yang jual bilang, oh iya, semua orang bisa beli. Lo tadi bilangnya mahal. Iya, memang mahal. Jadi berapa yang mau beli ini ngomong? Terus penjualnya bilang gini, Anda bisa beli ini, mutiara ini, dengan semua yang Anda punya. Orang ini bilang gini, oke, saya beli. Oke? Apa yang kamu punya?
Dia bilang, saya punya uang 100 juta di bank. Oke, 100 juta. Jadi punya saya. Punya apa lagi? Udah nggak ada. Cuma sisa uang di dompet. Oh, dompet. Oke, dompet coba buka. Ada berapa? Boleh buka. 500 ribu. Oke, 500 ribu. Jadi punya saya juga. Oke. Oke, dah. Jadi, apalagi yang punya? Uang udah nggak ada. Uang udah nggak ada. Oke, jadi apa yang punya? Kamu tinggal di mana? Kata yang jual gitu. Saya tinggal di rumah saya. Oke, rumah jadi punya saya. Hah? Rumah jadi punya kamu? Terus saya mesti tidur di mana? Tidur di tenda. Punya tenda ya? Kata yang jual. Punya tenda. Tenda jadi punya saya. Ya ampun. Terus saya tidur di mana? Tidur di mobil. Punya mobil. Ada berapa? Ada 2. Dua-duanya jadi punya saya. Lah terus istri anak saya? Oh, punya istri anak. Istri dan anakmu juga punya saya. Oh, lupa kata yang jual. Dirimu sendiri, diri kamu juga sekarang jadi punya saya. Semua yang kamu miliki sekarang jadi punya saya. Istri, anak, hidupmu, mobilmu, rumahmu, uangmu, nyawamu, semua sekarang punya saya. Kemudian jual bilang begini. Nah sekarang dengerin ya. Semua tadi itu, sekarang saya kasih kamu pakai. Saya pinjemin kamu. Duit 100 juta di bank tadi itu loh. Saya kasih kamu lagi. Oke? Uang dompetmu, kasih kamu lagi. Rumah itu, kasih kamu lagi. Mobil kasih kamu. Istri, anak, semua. Semua saya kasih sama kamu. Pinjemin sama kamu ya. Ya, kamu boleh pakai, kamu boleh nikmati. Tapi jangan lupa, itu semua sudah punya saya. Dan kamu dapat mutiara ini. Nah, demikianlah saudara sekalian, orang ikut Yesus. Saya cerita begini, ini saya tahu bahwa ini kedengarannya ini radikal. Nah ingat ya, radikal itu beda dengan ekstrim. Ekstrim itu artinya lakukan satu hal dan melupakan yang lain, jadi nggak seimbang. Radikal adalah apa yang diminta itu dilakukan, namanya radikal. Ya. Jadi begini ya saudara sekalian, jangan sampai harta kita, jangan sampai milik kita, apapun juga jadi andalan kita. Jadi pelarian kita kalau kita kena tekanan dalam iman kita ya. Saya rasa zaman sekarang ini seperti zaman dulu, terlalu banyak orang ikut Tuhan karena ingin dapat berkat. Kalau zaman dulu dapat roti gratis, mujizat, sekarang mungkin beda ya. Begini, di awal orang datang ke Tuhan itu karena perlu sesuatu. Saya juga demikian. Di awal tuh kita perlu berkat Tuhan. Dan kita semua perlu berkat Tuhan sampai seterusnya. Nggak pernah habis, nggak pernah nggak butuh. Tetapi saya bilang begini, mari kita belajar bukan hanya kejar berkat, tapi mengejar sang pemberi berkat. Kita cari dia, saudara sekalian. Kita belajar untuk mengenal dia. Kita belajar untuk mengasihi dia yang menjadi sumber berkat. Jangan lagi kejar berkatnya, tapi kejar sang pemberi berkat. Nah, orang sekarang ke gereja nyari apa sih? Ya. Cari berkat. Cari apa lagi? Saya rasa orang ke gereja itu sekarang itu seringkali itu menurut saya mungkin mencari gengsi ya. Kekristenan itu dianggap sebagai sesuatu yang wah, kelas menengah, ya, ke atas. Okay. Saya melihat bahwa saya perlu bertanya, orang ke gereja itu mencari kebenaran apa kenyamanan? Cari kebenaran apa kenyamanan? Cari hiburan apa cari penghiburan? Cari jodoh juga ada, betul. Nah, saudara-saudara perlu memikirkan hal ini karena saya khawatir bahwa sekarang ini banyak orang itu cari kenyamanan. Ya. Jadi akhirnya orang-orang itu ketika nggak nyaman dikit, nggak enak dikit, mundur. Orang mencari hiburan, saudara sekalian. Dan gereja memberikan hiburan. Ya. Gereja memberikan musik yang menghibur sekali, luar biasa itu musik di gereja. Ya. Lalu kemudian gereja memberikan AC yang sangat nyaman, tempat duduk yang empuk, enaklah semuanya lah ya. Pengkhotbahnya juga lucu-lucu, hiburan semua saudara sekalian, hiburan. Ya. Nah, saya adalah seseorang yang meyakini bahwa humor itu penting.
Humor itu penting untuk membuat supaya orang itu perhatiannya bisa ke pembicara, orang nggak ngantuk dan sebagainya. Tapi jangan jadikan humor itu sebagai sajian utama. Itu kan cuma pendamping ya. Ibaratnya itu cuma acar. Oke, jangan makan acar terus semua. Ya, semua acar lagi. Nah, saya khawatir bahwa orang-orang hanya mencari hiburan, mencari yang namanya mencari kenyamanan itu akhirnya nggak akan bertahan lama ketika ujian datang. PSBB datang, ya. Kebaktian offline udah nggak ada, oke? Ya. Nah, kalau murid-murid yang murid-muridan itu, murid musiman itu ya udah hilang dia, ya. Nggak ikut kebaktian dia itu, ya. Kebaktian online dia nggak ikut, ya. Dia nggak lagi mikirin tentang pekerjaan Tuhan, nggak lagi dia mikir, ya. Lupa dia. Dan Tuhan itu tahu benar loh, siapa yang cari berkat, siapa yang mencari dia sebagai pemberi berkat. Nah, saudara sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua berkat akan mengejar kita. Bukan kita yang mengejar berkat. Nah, ini bicara prioritas dalam hidup. Bukan berarti kita semua tiap hari kerjanya hanya berdoa aja ya. Oke, ya, cuma doa aja, nggak jaga toko, nggak urusin kerjaan, nggak kerja, udah nggak. Bukan begitu. Di Tesalonika, Paulus itu bicara kedatangan Tuhan, tapi dia marahin mereka yang nggak mau kerja lagi. Kenapa? Tunggu kedatangan Tuhan saja. Itu kagak benar. Oke, ya. Tapi begini maksudnya. Ketika saya dagang, ketika saya bisnis, saya dagang bukan supaya saya menjadi kaya dan saya bisa hidup enak. Tapi supaya keberhasilan saya dan bisnis saya itu bisa dipakai untuk perluasan kerajaan Allah. Demikian juga ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi utamanya bukan demi diri saya. Tapi supaya saya bisa manfaatkan semua keberhasilan saya untuk perluasan kerajaan Allah. Itu yang dimaksud, saudara sekalian. Ya. Adalah doa saya supaya semua kita pada malam ini sadar akan prioritas ini. Dan dengan demikian menjadi murid sejati. Awal tahun lalu ya, atau akhir tahun 2018, saya berdoa buat dua anak saya. Ya. Kami di kamar doa, ya. Mereka berdoa berutut. Saya dengan mamanya mendoakan mereka, menumpangkan tangan dan minta Tuhan Yesus jadikan anak-anak saya sekaya mungkin. Jadikan anak-anak saya seterkenal mungkin. Jadikan anak-anak saya sepintar mungkin. Jadikan anak-anak saya sehebat-hebatnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus, pakailah harta anak saya, pakailah ketenaran anak saya, pakailah kepintaran anak saya, pakailah kehebatan anak saya, silakan pakai semua itu untuk kerajaanmu. Saya bikin deal dengan Tuhan Yesus. Dia boleh pakai semua yang ada pada diri anak-anak saya. Saya berikan dua anak saya, saudara sekalian. Anak saya cuma dua, saya berikan dua anak saya. Saya kasih mereka kepada Tuhan dari mereka kecil. Saya bilang, Tuhan, ini milik Tuhan, bukan anak saya. Ini anak titipan dari Tuhan buat saya. Silakan Tuhan, apapun kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat hidup mereka. Silakan Tuhan lakukan apa yang Tuhan lakukan. Silakan lakukan itu, Tuhan Yesus. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau saudara lakukan itu, saudara akan menemukan saudara tidak banyak khawatir tentang hidup anak-anak saudara. Karena mereka udah jadi milik Tuhan Yesus. Tuhan akan lakukan caranya kok. Saya belum bisa cerita ya, belum bisa. Oke. Nanti saya cerita. Oke. Tunggu ya. Oke. 2-3 bulan lagi. Saya bisa bersaksi tentang apa yang terjadi dalam diri anak-anak saya. Dan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka, bukan karena saya. Tapi Tuhan itu nggak tahu gimana caranya, dia punya caranya untuk mengarahkan hidup seseorang yang diserahkan kepada dia untuk dia pakai. Jadi saudara terkasih, malam ini saya ajak kita untuk sama-sama untuk jadi murid sejati, ya. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, apapun juga, jadikan dia prioritas. Maka pertolongan Tuhan,
kekuatan Tuhan itu pasti akan ikut kita. Dijamin. Saya udah ngalamin soalnya, oke? Jadi saya bisa cerita. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, malam ini kita jadikan Yesus ya sebagai Tuhan atas hidup kita ya. Jadikan Yesus sebagai penguasa hidup kita, ya, pemilik hidup kita. Oke? Nah, mantap. Kita mesti berdoa, saudara sekalian. Ya. Kita mesti berdoa. Kita akan minta Tuhan untuk menyatakan tuntunannya atas kita, saudara sekalian. Kita perlu tuntunan Tuhan ya. Tapi tuntunan terjadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Dia. Itu dealnya begitu. Oke? Jadi saudara sekalian, serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara-saudara punya anak-anak, serahkan anak-anakmu kepada Yesus. Saya ini adalah seorang yang dari awal anak lahir, saya sudah bilang, Tuhan, ini anak milik Tuhan. Pakai aja Tuhan, dipakai aja anaknya itu. Pakai aja, oke. Dan dari momen ke momen saya ingatkan diri saya supaya Tuhan pakai anak-anak saya. Dan itu yang terjadi, saudara sekalian. Ya, itu yang terjadi. Oke. Ya, tanpa saya dorong-dorong, nggak didorong anak-anak saya itu. Ya. Tapi terjadi hal yang nggak pernah kita pikirkan. Baik. Oke. Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak untuk perhatian saudara dan doa saudara. Mari kita berdoa. Saya mau doa minta Tuhan memberkati saudara sekalian. Oke, minta Tuhan menyertai saudara sekalian ya. Mari kita berdoa. Kita akan doa buat negara kita, buat bangsa kita ya, supaya situasi menjadi boleh pulih kembali. By the way, saudara sekalian, saya pengen ngomong sesuatu ya, kayak saya waktu 2 menit. Orang bicara tentang new normal. Saya terus terang agak khawatir. Saya ini khawatir nanti kalau ini COVID berlalu ya, kita semua kembali ke normal. Saya khawatir sekali loh, saya khawatir. Saya khawatir bahwa kita kembali kepada gaya kita yang lama itu loh. Cara-cara lama kita itu. Saya percaya sekali Tuhan bekerja melalui COVID ini. Supaya kita mengubah, kita punya pemikiran, kita punya cara. Ini semua digoyang ini. Digoyang supaya kita bisa dapat sesuatu yang baru. Kenapa? Karena yang lama itu nggak terlalu bagus. Ini perlu digoyang, perlu pemberesan. Jadi kalau kita kembali ke normal dan kayak dulu lagi, sia-sia semua itu. Goncangan berapa bulan ini. Saya khawatir kita kembali normal kayak dulu lagi. Dan saya nggak mau. Saya nggak mau kembali ke normal kayak dulu. Normalnya saya sebelum COVID nggak bagus. Ya, nggak bagus. Saya nggak mau lagi. Saya mau jadi baru. Saya mau diperbaiki oleh Tuhan. Saya mau diperbaiki oleh Tuhan. Saya mau dibikin lebih baik oleh Tuhan. Dan COVID ini menggoncang saya, membentuk saya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi karena itu saudara sekalian, saya khawatir kita jangan sampai kembali ke yang dulu lagi. Oke? Ya. Jangan mau. Oke? Ya. Mari kita jadi lebih baik maksud saya. Ya, COVID ini mudah-mudahan mengubah kita. Bikin kita jadi lebih kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Kita menjadi orang rohani lebih kuat ya. Kita menjadi orang-orang yang menjadi orang lebih kuat, oke? Hadapi tantangan apapun juga kita jadi lebih kuat. Ya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Jangan kayak dulu lagi, oke? Dulunya saja nggak bagus. Oke. Ya betul ini seperti kata Pak Tingno, akhirnya kita ini dengar saat teduh rutin, oke? Tiap malam kita mencari Tuhan. Alangkah indahnya. Jangan sampai nanti sudah normal kita balik kayak normal lagi. Apa itu? Tiap malam kita nggak tahu ada di mana tuh. Pulang-pulang kecapean tidur. Nggak pernah cari Tuhan lagi. Oke?